Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, tetap kita membahas mengenai pertanahan, dulur. Saya sendiri, dulur, masalah pertanahan ini menarik, dulur. Karena senang. Karena menambah informasi, wawasan, pengetahuan. Karena bagaimanapun juga, dulur, yang namanya hidup pasti berhubungan dengan pertanahan. Kita mau beli rumah, mau menempati suatu tanah dan lain sebagainya, itu pasti berhubungan dengan pertanahan. Dan informasi tentang pertanahan ini sangat dibutuhkan oleh dulur-dulur. Saya yakin itu, dulur. Ini begini, dulur, ada kasus lagi, dulur. Bagaimana, ini saya singkat ya pertanyaannya, Pak, bagaimana saya dulu beli tanah, tapi karena uang saya pas-pasan, terus saya sama teman saya akhirnya mau merencanakan untuk usaha properti, usaha perumahan. Nanti dari hasil usaha perumahan tadi, hasilnya nanti kita bagi dua, seperti itu. Katakanlah ini teman-temannya ada 5 orang, beli sekitar 5 hektar sawah lah istilah, 5 hektar sawah di salah satu tempat di kota, di pinggir kota. Jadi karena uangnya cukup untuk beli satu sawah, akhirnya dibagi, orangnya jualnya, karena pemiliknya 1 orang, akhirnya orangnya jualnya 5 sekaligus, harus dibeli 5 sekaligus. Akhirnya dia mengajak teman-teman satunya, akhirnya terkumpul 5 orang dan dibeli sawah tersebut, 5 sawah tersebut, dan akhirnya terjadi transaksi. Transaksinya tetap di notaris. Pertanyaannya adalah, setelah kawan saya tadi saya sudah amanatkan, saya ternyata mendapat pekerjaan di luar kota. Akhirnya kita hanya bisa berhubungan lewat telepon, lewat komunikasi, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang mengelola adalah kawan-kawan lainnya, katakanlah 5 orang. Yang 2 karena ada kesibukan pekerjaan, jadi yang 3 ini yang mengelola. Jadi 3 orang tadi yang mengelola perumahan tadi, ada direktur, komisaris, dan manajer, dan lain sebagainya. Setelah berjalannya waktu, proyek ini tidak berkembang, tidak menjadi perumahan yang seperti yang direncanakan. Jadi mengalami vakum, kendala. Tidak tahu itu karena tidak ada modal lagi, tidak tahu ketika orang ini sudah tidak ada niat atau sudah tidak ada motivasi lagi untuk mengembangkan usaha tadi. Akhirnya tanah yang dibeli 5 orang tadi, 5 sawah tadi, itu terbengkalai. Jadi nggak ada yang ngurusi, terbengkalai. Pertanyaannya, pada waktu jual beli antara si pemilik yang pertama, yang mempunyai sawah tadi, petani katakanlah, dibeli oleh 5 orang tadi, ini yang 2 ini tidak tahu. Sawah tadi, 5 sawah tadi jadi satu sertifikat 5 hektar, itu atas nama siapa? Dia tidak tahu. Setelah dia menghubungi si C, si D, si E, ini susah dihubungi. Ada yang luar negeri, ada yang luar kota, dan lain sebagainya. Notarisnya pun tidak tahu di mana notarisnya pada waktu terjadi transaksi, atau PPAT-nya di mana waktu terjadi PPAT.
Setelah dicek ke PPAT camat, waktu itu masih PPAT camat, tidak ada di situ. Otomatis dia berpikiran ini pasti notaris yang buat, PPAT notaris, tapi tidak tahu notaris mana. Dan saya ngambil kesimpulan, seandainya dari tanah tersebut sudah dijual belikan antara petani dengan kelima orang tadi, maka otomatis beralih hak menjadi kelima orang tadi. Cuman yang menjadi masalah adalah apakah di surat tanah, anggap saja sertifikat yang sudah sertifikat, apakah di atas namakan 1, 2, 3 A, B, C, D, E seperti itu? Saya yakin dulu itu pasti tidak di atas namakan A, B, C, D, E, pasti di atas namakan satu orang, kecuali dia berupa badan usaha, kecuali lagi dia menjadi harta gonogini, kecuali lagi berupa harta waris. Nah, sedangkan ini kan perusahaan badan hukum juga bukan, PT atau CV bukan, tidak ada rapat umum pemegang saham, RUPS, bukan yayasan, bukan waris, bukan harta gonogini. Ini hanya kawan semua 5 orang ini. Saya yakin pasti satu orang. Itu yang bisa saya simpulkan pertanyaannya. Jadi pihak dulur-dulur apabila menemui kasus seperti itu, dulur tinggal cek saja sertifikat lokasi kepada kelurahan setempat. Kalau sudah disertifikatkan, jadi dulur bisa cek ke Badan Pertanahan Nasional, minta surat permohonan untuk mengecek sertifikat tersebut yang berlokasi sekian-sekian, kanan kiri sekian, tetangga kanan kiri, gambarnya sekian, dan lain sebagainya. Nanti akan tahu siapa pemilik atas nama pemilik daripada 5 sawah tersebut, atau 5 hektar lah, anggap aja 1 hektar 1 sawah. Itu sudah beratas nama siapa kawannya, si B, si D, si B, si C, si D, atau si E. Jadi si A berhak menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional, karena dalam peraturan ya sebutkan tidak ada istilah dalam sertifikat ada yang namanya 5 orang sekaligus, kecuali yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak berupa badan hukum, tidak berupa yayasan, tidak berupa harta gonogini, waris, dan lain sebagainya. Hal ini dulu diatur dalam pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, atau PP 24 tahun 97 lah. Ya, yang bagaimanapun juga yang disebutkan sertifikat untuk kepentingan pemegang hak diterbitkan setelah melalui proses pendaftaran tanah. Dijelaskan dalam pasal 31 tersebut ayat 4 terutama mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama. Nah, kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis. Nah, kalau penunjukan tertulis
bisa dibuatkan semacam perjanjian, bisa dibuatkan kesepakatan, akte kesepakatan perjanjian di depan notaris, di depan pejabat pembuat akte, ya, notaris, bahwa ditunjuk dari kelima tadi adalah salah satunya. Bisa ke D, bisa ke E, atau bisa ke B, salah satunya. Jadi harus tahu dulu, dulur harus tahu dulu siapa miliknya ini dan siapa notarisnya yang buat perjanjian. Dulur juga harus ingat-ingat, dulu pernah menghadap, datang kepada notaris atau tidak, seperti itu. Ya, nah, karena apa? Gak mungkin diterbitkan secara bersama-sama, kecuali tadi yang saya sebutkan tadi. Mengenai hak atas tanah, ini ayat 5. Atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana diatur dalam ayat 4 tadi, dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak, kecuali kalau tadi kan satu sertifikat, kecuali di-split dulur satu-satu. Sawah sebelah sana jadikan sertifikat satu, yang 1 hektar, yang 1 hektar lagi jadikan sertifikat lagi atas nama si B, tadi si A, si B, si C, sertifikat satunya lagi 1 hektar lagi, si D, sertifikat lagi, si E, sertifikat lagi, kecuali itu di-split istilahnya, itu tidak masalah. Nanti dalam suatu proyek yang rencana dulur sampaikan mau membuat properti dan lain sebagainya, tidak masalah, ya toh. Yang penting ada splitnya. Yang menjadi pertanyaan, kalau jadi satu sertifikat dan itu 5-5-nya tercantum dalam buku sertifikat, ya toh, buku tanah atau buku sertifikat, maka itu saya rasa tidak mungkin, kecuali yang saya sebutkan tadi. Gitu loh. Saya kira informasi ini juga satu, menambah wawasan juga, menambah pengetahuan. Jadi dulur bisa berpikir, menyikapi hal-hal ini di masyarakat tentunya. Saya kira cara membuktikan kepemilikan bersama atas sebidang tanah sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Poco Hukum.